Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Aristiawan Nugroho MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kemudian kepada teman-teman kelas D yang kami banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku kelompok 1. Jadi kami di sini akan mempresentasikan terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan selama 1 minggu ini. Saya perkenalkan dulu ya. Pertama, nama saya Royhan Syafil Beswara. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian di sebelah saya ada Saudara Zaldi Mahardiman selaku penyaji, dan ada juru kamera yaitu Febiana Rahma. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan kami presentasikan kepada penyaji Zaldi Mahardiman. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami itu mengenai proposal program inventarisasi yang kami buat pada Desa Kakak Muda. Jadi teman-teman semuanya, yang melatar belakangi proposal ini bisa teman-teman lihat di depan. Jadi Desa Kakak Muda ini memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Jadi sumber daya laut ini juga mencakup tentang perikanan tangkap, budaya laut, pariwisata bahari, serta kekayaan sosial budaya yang khas. Namun di sini dapat kita lihat potensi tersebut belum bisa termanfaatkan secara optimal karena minimnya data yang terdokumentasi secara sistematis. Kemudian inventarisasi potensi desa ini menjadi langkah awal yang penting untuk memetakan kondisi sumber daya, mengidentifikasi hambatannya juga, dan menggali peluang dalam bentuk pengembangan desa tersebut. Data yang lengkap juga akan membantu pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan apa dan program pembangunan apa yang tepat untuk melakukan peningkatan kesejahteraan pada nelayan dan pelaku usaha di desa tersebut. Baik, ini tujuan program proposal tersebut. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan mendata potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, dan kelembagaan yang ada. Kemudian tujuan selanjutnya itu menganalisis potensi tersebut agar bisa menentukan sektor apa yang menjadi unggulan dan bisa dikembangkan menjadi sebagai penggerak ekonomi desa tersebut. Kemudian program ini juga bertujuan untuk menyusun basis data digital yang mudah diperbarui dan dapat menjadi rujukan bagi perencanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian juga untuk memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan potensi desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, di sini mengenai ruang lingkup program. Di sini kita dapat lihat ada beberapa potensi yang terdapat pada desa tersebut. Yang pertama itu adalah potensi sumber daya alam seperti perikanan tangkap, budidaya laut seperti rumput laut dan keramba ikan. Dan juga ada potensi wisata pantai, ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta ketersediaan sumber daya air bersih. Kemudian setelah sumber daya alam bisa kita lihat juga sini ada potensi sumber daya manusia seperti profil demografi, mata pencaharian utama, keterampilan nelayan, peran perempuan dan kelompok pemuda. Kemudian kita lihat di potensi ekonominya dapat UMKM berbasis hasil laut, industri pengelolaan ikan, dan peluang wisata bahari. Kemudian dari segi potensi sosial budayanya dapat kita lihat terdapat tradisi nelayan di sana mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan laut dan juga terdapat festival adat. Kemudian dalam potensi kelembagaan dapat kita lihat terdapat pemerintahan desa, kelompok nelayan, BUMDes atau badan usaha milik desa, kemudian lembaga pendidikan, lembaga keagamaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian dapat kami jelaskan mengenai metode pelaksanaannya. Di sini kami melakukan
data primer seperti survei lapangan, melakukan wawancara dengan nelayan dan tokoh masyarakat, serta melakukan diskusi yang mendalam dengan kelompok nelayan, perempuan dan pemuda tersebut. Kemudian data sekundernya, kami menghimpun dokumen desa seperti RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKPDes atau Rencana Kegiatan Pemerintah Desa, data statistik dinas kelautan atau perikanan, dan peta wilayah. Kemudian kami melakukan analisis, yaitu menggunakan analisis deskriptif, identifikasi sektor unggulan, dan SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Kemudian outputnya itu database digital potensi desa dan laporan akhir berisi rekomendasi pengembangan sektor unggulan. Mengenai waktu pelaksanaannya, di sini kami merencanakan itu berlangsung selama 3 minggu. Pada minggu pertama itu kami melakukan persiapan, koordinasi dengan pemerintah desa, melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Kemudian pada minggu yang kedua, kami melakukan pengolahan dan analisis data, melakukan penyusunan peta potensi, dan melakukan visualisasi hasilnya. Kemudian pada minggu yang ketiga, kami melakukan penyusunan laporan akhir, basis data digital, dan melakukan presentasi hasil kepada pemerintah desa dan juga masyarakat setempat. Pada program inventarisasi potensi di Desa Kakak Muda ini, kami berharap bisa menjadi dasar perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan, partisipasi, dan berbasis data. Dengan adanya informasi yang terstruktur, desa ini akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di Desa Kakak Muda ini, menjadi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian ekosistem laut dan pantai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada penyaji Saudara Zelvi atas penyampaian dari diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kepada para pembahas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Baik, saya Fernandian absen 14 akan membahas proposal program inventarisasi potensi desa Kakak Muda, Kecamatan Edelweiss, Kabupaten Kesemut, Provinsi Kakak Tua. Mau izin Bapak, yang seperti kita ketahui bahwa dari tadi di kelompok 1 ketika membahas potensi, yaitu potensi dari keuntungan-keuntungan saja, tidak ada potensi ketika terjadi konflik. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penyelesaian dari kelompok 1 apabila terjadi konflik di potensi-potensi tersebut ketika ada konfliknya daripada program ini kepada masyarakat, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pembahas kedua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rina Vanessa Jen Kapaimo, absen 48. Saya ingin bertanya tentang latar belakangnya, kan ada potensi sumber daya laut yang besar, mencakup perikanan, tangkap budidaya, laut, peristiwa bahari, serta kekayaan sosial budaya. Saya mau menanyakan tentang bagaimana cara agar potensi bisa bermanfaat. Bukan ada potensi tersebut belum bermanfaat secara optimal. Sekian. baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanggapi dulu pertanyaan dari saudara John dari Jen. Bagaimana sih untuk agar potensi sumber daya alam ini bisa meningkat seoptimalnya? Jadi di sini fungsi kami membuat proposal ini yaitu seperti itu. Kami akan menginventarisasi dulu potensi-potensi apa yang ada di desa itu yang bisa menjadi sektor unggulan yang bisa kami kembangkan agar bisa diproduksi lebih baik lagi dan bisa meningkatkan kesejahteraan pendapatan di masyarakat tersebut. Jadi makanya kami membuat proposal ini supaya bisa tahu nih apa sih potensi yang bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Baik, ada tanggapan, Pak? Terima kasih. Baik, saya akan membantu menjawab terkait dengan kenapa sih yang ditanyakan oleh kami terkait dengan keunggulan. Bagaimana jika terjadi konflik seperti itu ya? Baik. Seperti kelompok yang sesi 1 sebelumnya, jadi tentunya kita membuat proposal itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Jadi saya melihat, saya kan dari kelompok ini kan mengambil desa pesisir ya. Saya melihat dari pernah membaca terkait dengan desa Tepus di Gunung Kidul. Jadi termasuk desa pesisir. Jadi sepanjang pantai itu kan termasuk desa pesisir. Jadi di situ terjadi konflik antara antara masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah provinsi terkait status tanahnya. Hampir mirip dengan sesi 1 kelompok 1, kelompok 4. Jadi jika dilihat dari permasalahan tersebut, masyarakat memang dapat keuntungan dari mengelola pariwisata di situ ya, di wilayah pesisir. Tapi mereka hanya sebatas mengelola aja, tidak bisa mengembangkan wilayah tersebut. Nah, maka dari itu mungkin ada hubungannya untuk desa ini dengan desa yang ada di Tepus Gunung Kidul itu. Jadi kalau di desa Tepus Gunung Kidul itu kemudian diatur terkait dengan status tanahnya yang awalnya statusnya belum jelas, kemudian status tanahnya sudah jelas untuk milik ke Sultan Ground. Jadi tanah tersebut statusnya sudah milik Sultan Ground, yaitu dari pihak kerajaan di Jogja. Yang diatur selanjutnya yaitu terkait dengan izin pemanfaatannya. Jadi masyarakat dengan pemerintah desa tentunya akan memanfaatkan itu berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh gubernur. Jadi masyarakat desa tersebut mengajukan izin untuk pengelolaan dan pengembangan di wilayah pesisir. Maka dari itu kalau saya melihat di Jogja, untuk mengelola ataupun memanfaatkan tanah yang berstatus tanah Sultan Ground, maka perlu adanya surat kekancingan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke desa tersebut, sebelumnya pasti ada konflik terlebih dahulu. Mungkin penyelesaiannya tetap harus harus diskusi antar pemerintah daerah dan masyarakat. Mungkin seperti itu. Cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan para pembahas. Banyak masukan untuk kelompok kita, mungkin akan menjadi koreksi ya untuk kedepannya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetap dulu.